at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita kemarin terakhir kita ulang kembali, kita halaman 73 ya, baris kelima dari atas ada fa'lam di tengah-tengah, ketemu nggak tuh? Fa'lam annal a'mala inda ba'dil ulama thalathatu aqsamin ya, ketemu? Halaman 73 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fa'lam, maka ketahuilah, annal a'mala inda ba'dil ulama'i thalathatu aqsamin. Fa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, al-a'mala, amal-amal, inda ba'dil ulama, menurut sebagian para ulama, thalathatu aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi menurut sebagian ulama, amal-amal itu terbagi kepada 3 bagian. Qismun yaqau fihi al-ikhlasan. Bagian pertama ya, ada amal-amal dia ketika melakukannya ini ada 2 keikhlasan ya. Ketika bapak-bapak melakukan amal ibadah, di situ ada 2 keikhlasan, melakukan 2 keikhlasan. Jami'an, artinya secara bersama-sama, berbarengan ya. Wa huwa al-ibadatu zahirah al-asliyah, yaitu ibadah yang zahir, yang aslinya. Kemudian yang kedua, qismun la yaqau fihi syai'un minhuma. Ada amal-amal yang ketika kita lakukan itu tidak ada sedikit pun ya daripada 2 keikhlasan ini, kagak ada. Jadi yang pertama, bapak beramal, ketika beramal itu kita jatuh kepada 2 ikhlas. Yang kedua, ada orang beramal sama sekali tidak ada nilai-nilai ikhlas ya dari yang 2 tersebut.
wa huwal ibadatul batinah al asliyah. Nah, itulah yang dikenal dengan ibadah batinah al asliyah. Sementara yang ketiga, qismun yaqau fi ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amali. Bagian yang ketiga ada amal-amal yang dilakukan itu ketika dilakukan fihi ikhlas, ada keikhlasan. Keikhlasannya talabil ajri, mencari pahala, duna ikhlasil amal, ya, tidak ikhlasnya karena beramal. Wa huwa al-mubahatu al-ma'khudatu li'uddah. Dan itu adalah hal-hal yang bersifat mubahat, hal-hal yang dibolehkan, ya. Al-ma'khudatu yang menjadi lil-uddah, menjadi apa? Menjadi bekal. Jadi kemarin kita misalnya makan itu sesuatu yang mubahat. Bapak boleh makan, boleh kagak makan. Tapi makan itu bisa dijadikan sebuah bekal untuk ibadah. Nah, itu, ya. Qala syekhuna rahimahullah, guru kami berkata, semoga Allah sayang kepadanya. Inna kulla amalin yahtamilu as-sarfa ila ghairillahi ta'ala minal ibadatil asliyah, ya. Sesungguhnya semua amal, katanya, yahtamilu, kemungkinan dia as-sarfa ila ghairillah, artinya berpaling kepada selain Allah, minal ibadati al-asliyah, dari ibadah-ibadah yang bersifat asliyah. Jadi ketika bapak-bapak jamaah lakukan sholat misalnya, kan sholat ibadah asli, hatinya bukan ke Allah, hatinya ke orang lain, ya. Bisa nggak terjadi? Bisa kan? Dan niatnya pengen karena Allah, tahu ada orang yang sedang dia cari perhatian, ya. Jadi yahtamilu, mungkin atau bisa asarfa, berpaling ila ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah, ya, minal ibadati al-asliyah. Ya kaufi ikhlasul amal, ya, terjadi di dalamnya ikhlas amal, ikhlas dalam beramal, pengertian gitu. Karena ini mudhaf ilaihi mengandung makna li fi min, ikhlas dalam beramal. Fal ibadatu al batinah aktsaruha yaku fiha ikhlasul amal. Sementara ibadah-ibadah yang bersifat batiniyah, artinya ibadah qalbiyah, ya, bapak kita melakukan ikhlas itu kan, itu adanya di hati, ridho adanya di hati, ya, tawakal adanya di hati. Nah, ibadah-ibadah batiniyah ini kebanyakan katanya terjadi di dalamnya ikhlas amal, ikhlas, ya, dalam melakukan amal. Wa amma ikhlasu talabil ajri, adapun ikhlas dia, ikhlasnya mencari pahala, ya. Qala masyayikhul karamiyah, para syekh kelompok karamiyah mengatakan, la yaqau fil ibadatil batinah
id la yattali'u 'alaiha ahadun illallah subhanahu. Ya. Tidak terjadi dalam ibadah-ibadah yang bersifat batiniyah, batin, ya, atau qalbiyah. Id la yaqau karena la yaqau tidak ada yang melihat alaiha atas amal-amal ibadah-ibadah batinnya itu ahadun seorang pun illallahu subhanahu, ya, kecuali hanya Allah. Kan ketika Bapak beramal, ya, di situ ada nilai-nilai kandungan batinnya kan gak ada yang tahu. Ya, hatta isinya nggak tahu. Ya, yang tahu hanya Allah. Ya. Famtana fiha dawa'ir riya. Maka ketika itu tercegah di dalam ibadah-ibadah yang batinnya motif-motif riya. Kan kalau amal-amal zahiriyah karena kelihatan orang akan muncul motif-motif pengen riya. Tapi kalau amal-amal batini kita tahu kan. Maka tercegahlah di dalamnya motif-motif riya. Falam yuhtaj ila ikhlasi talabil ajri. Maka tidak perlu lagi dia, ya, kepada ikhlas mencari pahala. Wa kana syekhuna rahimahullahu yaqul. Guru kita semoga Allah sayang kepadanya yaqul pernah berkata, idza arada al-'abdu al-mutaqarribu min Allah ta'ala bil ibadatil batinah naf'ad dunya fa huwa aidan riya'un. Apabila seorang hamba yang mutaqarrib inallah, yang dekat kepada Allah. Jadi ini dia udah dekat sama Allah nih orang ini. Apabila seorang hamba yang sudah dekat kepada Allah, ya, dia melakukan ibadah-ibadah yang bersifat batinah, nggak ada yang tahu orang, ya. Tapi dia naf'ad dunia, pengen mendapatkan keberuntungan dunia, fahuwa aidan riya'un. Maka di sisi Allah itu orang yang sudah tingkatan mutaqarrib ini, ya, ibadah yang pengen mencari keberuntungan dunia itu masuk dalam kategori riya. Ya. Jadi tingkatannya udah tinggi. Jadi betul-betul dia harus mawas diri menjaga kebersihan hatinya. Pokoknya Allah aja udah, kagak ada yang lain, Allah pas. Qultu ana. Nah, kemudian ini sang Imam Ghazali berkata, wala yab'udu idzan ay yaqa fi katsirin min al-ibadatil batinah al-ikhlasan. Jadi gini, idzan kalau begitu la yab'udu, atau tidak mustahil itu ay yaqa bisa terjadi fi katsirin min al-ibadat. Ya, kebanyakan dalam ibadah-ibadah yang bersifat batinah al-ikhlasan, ada dua ikhlas. Jadi ketika, ya, seseorang melakukan amal ibadah yang bersifat batinah, katanya bisa terjadi di dalamnya itu ada dua keikhlasan. Apa tuh? Ikhlas dari kemana? Ikhlas ibadah kepada Allah, ikhlas mencari pahala. Dua itu kan kasusnya. Bisa aja terjadi itu, dua-duanya tuh. Bisa emang dia ibadahnya karena Allah, bisa juga pengen mencari pahala. Ya. Mencari pahala itu masih dibenarkan, ya, itu. Atau masuk dalam kategori ikhlas juga. Tapi tingkat tertingginya kagak mikir dia cari pahala, udah beramal aja udah. Ya, ikhlas beramal itu. Wa kadzalika an-nawafilu.
Demikian juga dalam hal-hal ibadah yang bersifat sunnah, yajibu fiha al-ikhlasani. Nah, wajib di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu ada dua macam ikhlas, jami'an secara berbarengan, inda syuru'i ketika memulai ibadah itu. Jadi bapak-bapak misalnya apa? Pengen ba'diyah, tadi ba'diyah maghrib, itu kan sunnah muakkadah, ya. Dia jalanin memang ikhlas karena Allah. Kedua, dia pengen mencari pahala. Kan katanya orang melakukan sunnah itu yusabu ala fi'liha atau fa'iliha, diberi pahala orang yang melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkiha, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Nah, gitu tadi. Bapak-bapak puasa Senin misalnya, ya, bisa terjadi itu. Di situ ada dua macam keikhlasan. Ada ikhlas dia kerjakan memang karena Allah. Ada juga pengen mencari pahala di puasa itu. Ya, bangun malam, sholat tahajud. Ya, ketika orang melakukan amal-amal soleh yang sunnah, bisa terjadi di hatinya itu ada dua macam ikhlas. Ikhlas memang dia melakukan amalnya betul-betul total karena Allah, ikhlas pengen mendapatkan pahala qiyamul lail. Nyambung ya, itu. Jadi dalam hal ibadah yang wajib, yang sunnah juga pasti ada terjadi itu. Wa ammal mubahatu al-ma'khudatu lil 'uddati fa innama yaqu fiha ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amal. Sementara ibadah-ibadah yang bersifat mubah itu apa sih? Hal-hal yang dibolehkan. Maksudnya dikerjain nggak dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak kenapa. Ya, kalau hal yang mubah mah banyak. Contohnya, misalnya ya, bapak-bapak di rumah ngobrol sama istrinya, itu mubah, boleh nggak tuh? Boleh. Atau bapak-bapak duduklah depan rumahnya itu, ya. Ada yang melakukan hal mubah tapi dapat pahala, ada juga. Ya, jika di situ mengandung hal-hal yang ibadah. Kalau bapak-bapak misalnya pagi-pagi baca wirid, itu masuk mubah atau masuk sunnah? Kan ada juga Nabi suruh zikir pagi kan? Sunnah berarti kan? Kalau mubah itu yang mudah dah. Ini ada dua nih. Bapak mau minum ini boleh, ini boleh. Ya, teh boleh, air putih boleh. Nah, ini katanya ya, dalam hal-hal yang bersifat ibadah mubahat itu al-ma'khudatu lil uddah. Nah, itu maksudnya itu untuk sebuah uddah, sebuah bekal aja, ya, sebesarana bekal aja. Fa innama yaqfiha ikhlasu talabil ajri. Hanya saja yang terjadi itu di dalam hati kita ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat mubahat itu hanya ikhlasnya mencari pahala. Ya, mencari pahala duna ikhlas amal, bukan karena ikhlasnya beramal.
idhiya la tasluhu an takuna bi nafsiha kurbatan. Karena amal-amal yang bersifat mubah ini tidak patut, tidak pantas, ya, binafsiha, dengan amal-amal itu kurbah, menjadi sebuah tangga untuk dekat kepada Allah. Bal hiya uddatun al kurbah, tapi dia menjadi bekal untuk ibadah. Ya, bapak-bapak makan, ya, makan ini, ya, jadi sebuah katakanlah bekal, sarana untuk ibadah. Makan badannya sehat, kuat buat ibadah. Fa in qulta, dan jika Anda bertanya, hadza mawdi'uhuma, inilah, ya, kedua tempatnya, ya, tempat tadi ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala. Fabayyin lana waqtahuma minal amal, maka jelaskanlah kepada kami waktu keduanya daripada amal. Fa'alam anna ikhlasal amali ma'al fi'li yuqarinuhu la mahalata wa la yatakharu anhu. Ketahuilah bahwa ikhlas beramal itu ma'al fi'li, artinya berbarengan dengan perbuatannya, ya, yuqarinuhu, yang disertainya, artinya dia lakukan secara spontanitas, berbarengan itu. Memang dia jalin ikhlas aja dikerjain, ya. La mahalatan, artinya tidak mustahil itu bisa. Wala yata'akhkharu anhu, dan tidak ditunda-tunda. Ketika bapak-bapak melakukan itu langsung serepek aja gitu, jalanin, ya. Coba bapak-bapak berwudu kan itu ada rukun wudu, ada fardul wudu, ada sunnah wudu. Nah, ketika bapak-bapak mulai bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, itu kan semua bagian daripada sunnah. Kan itu kan di jalan repek aja, ya. Emang ikhlas amalnya itu. Baik. Jadi enggak ditunda-tunda. Wa amma ikhlasu talabil ajri, sedangkan ikhlas mencari pahala, farubbama yata'akhkharu anhu, barangkali itu dia ada rasa tertundanya, bisa jadi dia datangnya belakangan gitu. Wa inda ba'dil ulama, dan menurut sebagian para ulama, ya'tabiruna fihi, mereka memberikan i'tibar, ya, mengambil pelajaran lah di dalam ikhlas, dalam beramal ini. Waqtal faraghi min amal, biasanya itu terjadi setelah selesai dari amal, ya. Setelah selesai beramal, nah, itu muncul keikhlasan mencari pahala. Fa idza faragha ala ikhlasin, apabila dia telah selesai, ya, atas ikhlasnya beramal, auriyain, atau riyanya, faqadin qada al-amr, maka telah selesailah pekerjaan itu. Artinya ketika setelah dikerjain, lalu dia mulai respect ke belakang, ya, pekerjaannya sudah dia jalanin. Gimana yang jelasinnya? Wa inda ba'dil ulama, menurut sebagian para ulama, ya'tabiruna fihi, mereka, ya, menganggap adalah
ikhlas dalam beramal, ya, itu yang mengharapkan pahala itu waqtal faraghi min amal, terjadi ketika selesai daripada melakukan amal. Fa idza faraga ala ikhlasin aw riya'in faqad inqada al-amru. Maka apabila telah selesai dari ikhlasnya beramal atau dia riya, maka selesailah sudah, ya, perkara itu. Wala yumkinuhu istidrakahu ba'dun, ya. Dan tidak mungkin lagi, ya, tidak bisa lagi di istidrak itu, didapatinnya lagi itu. Udah dijalanin kan, maka tidak mungkin bisa di istidrak itu dikata memahami, melakukan bisa. Ini kayak pendapat ya. Wa inda ghairina, adapun menurut selain kita, min masyayikhil karamiyah, dari tokoh-tokoh golongan karamiyah, ma lam yanal al manfah al matlubah birriya, ya, artinya selama pelakunya itu melakukannya, maka lam yanal, maka dia tidak akan memperoleh kemanfaatan yang dia lakukan birriya, karena sebab riya. Artinya ketika seseorang melakukan sesuatu dasarnya adalah riya, maka dia enggak mendapatkan kemanfaatan apa yang dia inginkan. Dia hanya dapetin itu, dia pujian orang aja, ya. Yumkinuhu iqamatul ikhlas fi dzalikal amal. Nah, seperti ini katanya masih bisa kemungkinan dia melakukan ikhlas dalam beramal. Artinya selama dia melakukan, ya, dan tidak mendapatkan, ini gini Pak, ini pemahaman dan selama kita, ya, si pelaku ini tidak mendapatkan kemanfaatan dari riya tadi, kan Bapak riya itu Bapak melakukan sesuatu pengennya dipuji, tapi kita nggak dapetin pujian tuh. Nah, ketika itu terjadi yumkinuhu iqamatu ikhlas fi dzalik amal, itu masih bisa kemungkinan kita menegakkan dan, ya, meluruskan ikhlas dalam beramal. Saya misalnya baca Quran, ya, pengen orang pada dengar tahu biar saya baca Quran, ya, ternyata orang nggak ada yang tahu saya baca Quran. Nah, ketika kondisi begitu, itu masih ada kemungkinan kita bisa menegakkan ikhlas, lurusin dia, ya, semata-mata karena Allah. Fa idza nalal matluba faqad fata, ya, maka ketika dia mendapatkan, ya, dirinya dari manfaat diri dia riya, dan pujian, faqad fata, maka hilang keikhlasannya, kayak gitu, ya. Saat Imin misalnya besok pagi saya mau bantuin Pak RT, ya, biar orang-orang lihat saya orang rajin. Pas dia kerja, orang pada nyebutin, wah, rajin. Nah, ketika dapat pujian itu faqad fata, hilang keikhlasannya. Tapi ketika kagak ada yang memuji, nah di situ masih ada kesempatan dia mau bisa ikhlas, ya, dia lurusin lagi niatnya. Emang lagi-lagi kembali ke dirinya dan Allah. Dia ini ngerjainnya karena Allah, apa karena nafsu, apa karena
ya orang lain. Karena orang lain udah pasti ria. Karena diri sendiri pengen pujian ria juga. Ya. Jadi emang karena Allah aja dah. Ya. Wa qala ba'dul ulama, sebagai ulama berkata, innal faridata yumkinu iqamatul ikhlas fiha ilal maut. Sesungguhnya amal-amal yang bersifat wajib fardu itu ada kemungkinan kita melakukannya ikhlas, ya, sampai datangnya kematian. Wa amman nawafilu fala sabila ila dzalik. Adapun hal-hal yang bersifat sunnah, ya itu belum tentu itu kita lakukan dengan ikhlas. Gitu. Qala Imam pengarang berkata, wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, wal farqu bainahuma ai bainal faridah wan nawafil, dan perbedaan antara hal-hal yang bersifat wajib dan hal-hal yang bersifat sunnah, huma yang berkata itu ya. Annallaha ta'ala adkhalal 'abda fil faridah. Ya. Sesungguhnya ada, ini bahasanya meribet tapi pemohonnya gini. Annallaha ta'ala adkhalal 'abda fil faridah. Artinya ada hamba-hamba itu yang memang melakukan ya hal-hal yang bersifat Allah wajibkan. Gitu. Fama'mulun minhu. Maka ketika dia melakukan hal-hal yang wajib, fama'mulun, maka dia bisa diharapkan minhu, dari dia melakukan, si hamba melakukan yang wajib, at-tafaddulu wa tayassur fiha. Dia mendapatkan karunia dari Allah dan mendapatkan kemudahan. Itu yang pertama. Saya ulang. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara amal-amal yang bersifat wajib dan yang bersifat sunnah, annallaha ta'ala adkhalal 'abda fil faridah. Artinya bahwa Allah memasukkan seorang hamba, ya, artinya Allah memberikan kemudahan bagi seorang hamba untuk melakukan amal-amal yang bersifat wajib. Gitu. Maka ketika dia melakukan itu, maka dia akan mendapatkan tafaddul, yaitu karunia dari Allah, ya, artinya ampunan, keberkahan itu. Wa taisiru fiha, dan taisir, kemudahan di dalam melakukan amal-amal yang wajib. Wa amman naflu, adapun amal-amal yang bersifat sunnah, fal abdul ladzi adkhala nafsahu fihi wa takallafahu. Beda di sini. Ya. Adapun hal-hal yang bersifat sunnah, seorang hamba masuk ke dalamnya itu, ya, dia dengan dirinya sendiri. Artinya dia, Bapak melakukan misalnya salat malam, itu harus ada keinginan dirinya sendiri. Beda dengan tadi yang kewajiban, memang kewajiban harus dikerjain, ada tuntutan di situ. Tapi hal-hal yang sunnah kan itu dia kepengen sendiri, ya. Maka bahasanya adkhala nafsahu fihi, gitu. Wa takallafahu, dan dia bebanin diri dia. Artinya dia sanggup memikul tuh. Dia bangun malam kan berat. Ada kepengenan sendiri. Dia bangun malam, dia berwudu, kan berat itu. Nah, semua orang bisa bangun malam, ya, kecuali mau pipis. Nah, fatuliba bihaqqi ma takallafa. Maka
Kata dituntut ya, tuliba dari tolaba, dimajulkan. Fatuliba, maka dituntut ya si hamba tadi untuk menunaikan bihakin ya, apa yang telah dia pengen kerjakan ya, ma takallafa, yang telah dia pilih. Nah, maksud gini ya, tadi hal-hal yang bersifat sunnah, maka seorang hamba itu dia melakukannya atas dasar dirinya sendiri, dan dia mampu memikul takalluf ya, beban untuk melakukan hal-hal sunnah. Oleh karenanya tuliba bihaqqin, ya, dia dituntut atau dituntut kan, jadi untuk melakukan itu. Ma takalafa, yang telah dia memang takalaf, dia bebani, dia pilih, dia pengen melakukan itu. Artinya ketika seseorang ingin melakukan hal-hal yang sunnah, kan dia akan berjibaku melakukan itu ya, semata-mata mencari pahala. Qultu ana, kata Imam Ghazali, wa fil mas'alati faidatun. Nah, dalam masalah ini ada faedahnya. Wa hiya anna man sabaqa minhu riya, bahwa orang yang didahului ada sifat riya ya, au tarakal ikhlas, atau dia meninggalkan ikhlas, berarti sama aja. Tarakal ikhlas berarti kan riya. Ini bahasa aja, berarti riya. Jadi anna man sabaqa minhu riya ya. Jadi ada orang ketika melakukan amal, dia didahului oleh riya, kagak ada nilai ikhlas fi amalin, dalam sebuah amal, fayumkinuhu istidrakul dzalik. Ya, maka dia bisa istidrak, mau mengkoreksi dirinya. Ya, saya aja bisa, tadi saya ternyata melakukannya tuh ada niatan bukan karena Allah. Di situ ada boleh istidrak, dia mulai menyadari dan pengen mengkoreksi itu. Wa talafihi, dia ingin memperbaikinya ya, ala ahadil wujuh ya, atas beberapa sisi, allati dzakarnaha qablu, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Artinya ketika seseorang melakukan amal, ternyata udah duluan ya, hatinya tuh pengennya ya, bukan karena Allah dah itu. Ya, kemudian dalam kondisi itu kemungkinan dia bisa lalu dia mengkoreksi, tadi saya ternyata melakukan bukan karena Allah ya. Ya, dia bisa memperbaiki itu ya, itu. Wal maqsudu min nafli madzahibin nasi fi hadhihi daqaiq. Wal maqsudu, maksud kami gitu ya, min nafli madzahibin nas, min naqli ya, apa naqli? Min naqli. Naqal itu dari memindahkan ya, madzahib bin nas, ada pendapat-pendapat manusia. Maksud kami itu dari berbagai macam pendapat-pendapat orang banyak fi hadhihi daqaiq ya, di dalam hal-hal yang detail ini, ulimna, kita menyadari al-ana, sekarang. Pertama, biqillatil amilina ya bapak-bapak. Jadi begini, maksud kami ya, dari berbagai pendapat-pendapat orang ya, pendapat-pendapat ulama tentang detailnya masalah ini nih, masalah riya tadi ya, masalah ikhlas ini, ulimna, kita diberi pemahaman al-an, sekarang kita sadar gitu, biqillatil amilin, sedikit sekali orang-orang yang melakukan amal dengan ikhlas, sedikit ya. Kemudian
wa qillati ragbah, dan kilah, minim sekali ragbah, keinginan fi suluki hadhihi tariq, dalam menempuh perjalanan ini. Jadi banyak orang melakukan itu penuhnya riya. Saya merenung barangkali ya 4 tahun saya kuliah, saya aktif di senat, kayaknya itu bukan karena Allah. Pengen nonjolin diri saya pintar nih, atau pengen barangkali ada mahasiswa yang saya lagi uber. Ya, sekarang saya respect ke belakang. Iya ya. Ya dulu kita ini bukan karena Allah maksudnya, tapi karena nafsu. Nah, jangan sampai tuh. Artinya kita melakukan amal karena nafsu, bukan karena Allah. Nah, pembahasan ini dibicarakan, diangkat segitu detailnya ya dari beberapa pendapat. Ini menunjukkan atau kita sadari bahwa sedikit sekali orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Maksudnya gitu, ya. Wa qillat raghbati fi suluki hadhihi tariq, dan minim sekali, kecil sekali keinginan orang ya menjalani cara ini, ibadah ini dengan ikhlas. Kalau ada di sini kalau ada syarahnya, iya, at-tariq ay tariqul ikhlas fil ibadah. Tariq ya biar lebih enak lagi jelas apa ini. Jadi minim sekali, kecil sekali keinginan orang ya melakukan suluk ilallah itu dengan cara ikhlas. Kemudian yang ketiga, wa taqribu 'alal mubtadi fil ibadah. Ya, takrib. Dan ini menyenil takrib. Jadi dekat. Takrib. At-tashil. Jadi menjadi ada sebuah kemudahan alal muqtadi bagi orang yang pemula fil ibadah, di dalam beribadah. Fa in lam yajid li'illatihi dawaan, asal lam fa in lam yajid dawaan li'illatihi, dawaan jadi maf'ul bih. Fi hadzal qaul, ya, seandainya dia tidak mendapatkan ya obat li'illatihi, karena penyakit ini ya, fi hadzal qaul, artinya pada fi ay alladzi dzakarnahu min anna ikhlas al-amal mal fi'li. Seandainya dia tidak mendapatkan obat ya terhadap penyakit ini, tadi fi hadzal qaul, maksudnya perkataan orang yang tadi mana tadi, orang ikhlas beramal ya, ikhlas beramal ma'al fi'li yuqrin, artinya dia melakukan tadi berbarengan disertai dengan keikhlasan yang penuh, begitu. Mana lagi? Wajadahu fil akhar. Kalau dia enggak dapatkan dari pernyataan yang pertama, mungkin dia akan dapatkan di yang lainnya. Liikhtilafil amradi wal aghrad, karena berbagai macam perbedaan penyakit-penyakit, gejala-gejala spiritual, wa ilal amal, dan penyakit-penyakit amal, wa afatiha, dan penyakit-penyakitnya. Yang maksud di sini ya, apabila dia tidak mendapatkan obat ya untuk penyakit spiritual ini ya, dalam tip yang pertama, dia bisa mendapatkannya di tip yang lain, gitu ya. Karena perbedaan penyakit-penyakit, gejala-gejala spiritual, penyakit-penyakit amal dan kehancurannya.
Fafham rasyidan insyaallah taala. Pahamilah ini ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya insya Allah. Saya sedikit mendetail ini sedikit. Jadi kan tadi ay alladzi dzakarnahu min anna al-ikhlas al-amal mal fi'li yuqarinuhu. Ini tadi yang fi hadzal qaul, intinya di situ ikhlas beramal ya, ketika berbuat dia upayakan untuk total ikhlas karena Allah ya. Nah, ketika dia kagak bisa total ikhlas karena Allah ya, mungkin dia bisa dapatkan di yang lainnya. Kenapa terjadi dia ikhlas itu enggak ini? Karena banyaknya penyakit-penyakit ya yang ada di dalam tubuhnya, hatinya. Pain kulta, jika Anda berkata akullu amalin yahtaju ila ikhlasin mufradin, apakah semua amal itu membutuhkan kepada ikhlas yang berdiri sendiri? Ya, fa'lam, maka ketahuilah annahum qad ikhtalafu fi dzalika. Sesungguhnya para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Faqila, ya, ada yang mengatakan innahu yajibu likulli amalin ikhlasun mufradun. Sesungguhnya wajib bagi setiap amal itu dia punya ikhlas yang memang berdiri sendiri. Waqila, dan ada juga yang mengatakan innahu yajuzu tanawul ikhlasin wahidin bi jumlatin min ibadat. Boleh juga katanya dia mendapatkan ya, artinya dengan satu ikhlas ya, tapi bisa melakukan beberapa amalan-amalan ibadah. Contohnya di sini amalu dzul arkan. Adapun amal ya, seperti amal-amal yang punya rukun-rukun, kasolat, seperti salat, wal wudu fayakfiha ikhlasun wahidun. Cukup nih, kayak salat itu kan ada rukun-rukunnya banyak tuh ya. Ya, rukun salat, rukun wudu banyak tuh. Itu cukup. Kalau seperti ini ya, cukup dengan satu ikhlas mendapatkan semuanya. Ya, kita angkat rukun wudu apa aja? Ya, kan yang pertama niat ketika membasuh pertama. Nah, ketika bapak ini satu. Kemudian yang kedua membasuh apa? Tangan. 2, 3 rambut. 4 kaki. 5 kurang 1 kayaknya. Ada 6 kan ya? 6. Pertama niat. Kedua muka. 3 tangan. 4 5 kaki. 6 tertib, teratur. Enggak boleh ini. Nah, itu kan dzul arkan, punya rukun-rukun. Artinya beberapa aktivitas itu cukup hanya dengan satu ikhlas aja, niat ikhlas ya. Supaya fiha cukup ya, ikhlasun wahidun lianna ba'daha, katanya muta'allaqun bi ba'din, karena satu sama lain saling berkaitan dengan satu yang lain. Salahan wa fasadan, baiknya dan rusaknya. Fasarat kasyai'in wahidin, maka menjadi sebuah seperti kesatuan ya. Jadi ada dua, ada yang memang ikhlas itu yang ada yang berdiri sendiri ya, ada juga yang ikhlas itu satu amal cukup dengan satu ikhlas gitu ya.
Fa ammal amalu dzul arkan. Adapun amal-amal yang memiliki beberapa rukun-rukun, nah, seperti sholat. Sholat coba bapak-bapak, rukun sholat banyak banget kan. Ada 17 rukun sholat. Itu cukup dengan satu niat ikhlas. Nah, maksudnya gitu, ya. Kenapa? Li'anna ba'daha muta'alliqun bi ba'din, ya. Karena satu sama lain tuh saling berkaitan. Salahan baiknya, fasadan rusaknya. Fasarat kasyai'in wahidin, maka amal-amal atau rukun-rukun tadi menjadi sebuah satu kesatuan. Itu ya. Fa in qulta wallahu alam bissawab. Ya. Ini memang perbuatan yang berat ini, sulit itu, ya. Kita hanya berdoa dan berpesan semoga, dan ini istadarok tadi. Bapak-bapak kalau menyadari ternyata saya nggak ikhlas nih, buru-buru itu disusul maksudnya. Ya Allah, ditaji di dunia gitu. Karena masih ada ini. Tapi kalau tahu udah niat, orang udah puji kita duluan, kan? Berarti kita keduluan tuh, nggak dapat apa-apaan, cuma dapat pujian. Ketika kita melakukan sesuatu, awalnya ada niat ini, kagak ada ini, lurusin niatin, ya. Baik, semoga Allah berikan kita ikhlas dalam beramal. Jadi amal soleh kita, amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berikan kita pemahaman, ya, pemahaman yang sebaik. Jamaah, saya sebetulnya tadi pengen ngaji berat-berat ini. Saya baru sampai dari Kerawang. Kebetulan bolak-balik bawa mobil sendiri tadi, harus nikahin Pak Sidik gitu ya. Ada terasa letihnya, capeknya. Jadi mencari keberkahan majelis biar kagak bolong, ya. Kita paksa-paksain hadir. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.